Bagaimana rencana DJP untuk mengimplementasikan tarif efektif rata-rata pada masa pajak Januari 2024? Apakah ada langkah khusus yang akan dilakukan untuk memastikan transisi yang mulus dari sistem yang ada saat ini menuju tarif baru yang diusulkan? Saat ini, DJP mencatat ada 400 skenario pemotongan PPh pasal 21. Bagaimana penerapan tarif efektif rata-rata ini akan mengurangi kebingungan bagi wajib pajak dan memberikan kemudahan dalam pemahaman? Mari kita saksikan bersama. Kita akan membahas mengenai pernyataan Ditjen Pajak atau DJP tentang rencana terbitnya Peraturan Pemerintah atau RPP yang terkait dengan tarif efektif pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Menurut Suryo Utomo, Kepala DJP, RPP ini segera akan ditandatangani, dan perkiraan terbitnya tidak lama lagi. Jika semuanya berjalan lancar, tarif efektif pemotongan PPh 21 ini akan mulai diterapkan pada masa pajak Januari 2024. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kesederhanaan dalam proses pemotongan PPh 21, memberikan kepastian bagi pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan PPh 21, serta tidak menimbulkan ketidaksesuaian pembayaran pajak bagi wajib pajak yang dipotong. Yuk, simak informasi selengkapnya di video ini. Saat Anda berlangganan, Anda tidak hanya mendukung kami, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan kami dalam menghadirkan konten yang lebih baik setiap hari. DJP telah mengonfirmasi bahwa draft peraturan pemerintah atau RPP yang berkaitan dengan tarif pemotongan PPh pasal 21 yang efektif sudah dalam tahap persiapan penandatanganan dan diharapkan akan diterbitkan dalam waktu yang tidak lama lagi. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyampaikan bahwa tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 dijadwalkan akan diberlakukan pada periode pajak Januari 2024, asalkan tidak ada halangan yang menghambat rencana Peraturan Menteri Keuangan atau RPMK telah kami persiapkan. Diharapkan, pada periode pajak Januari 2024, bila semuanya berjalan lancar, ditandatangani, dan dipublikasikan, maka tarif efektif rata-rata dapat diterapkan. Dengan demikian, diharapkan pada tahun mendatang kita dapat mengadopsi tarif tersebut, ujarnya. Suryo memberikan jaminan bahwa adopsi ketentuan tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 akan menyederhanakan proses pemotongan dan memberikan kepastian kepada pihak yang harus melakukan pemotongan PPh pasal 21. Selanjutnya, adopsi tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 tidak akan menghasilkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bagi wajib pajak yang menjadi objek pemotongan. Pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan sepanjang 1 tahun pajak akan direvisi dan dihitung kembali pada akhir tahun. Sesuai dengan perhitungan ini, akan terlihat apakah ada kelebihan atau kekurangan pembayaran, sehingga pada pelaporan pajak terakhirnya tidak akan ada pembayaran pajak yang melebihi atau kurang dari yang seharusnya. Dengan demikian, jumlah yang dibayarkan akan sesuai dengan kondisi saat ini, ungkap Suryo. Tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 ke depan tidak hanya akan berlaku untuk pemotongan pajak dari penghasilan yang diperoleh oleh karyawan, melainkan juga akan diterapkan pada penghasilan yang diterima oleh non-karyawan. Untuk diketahui, tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 disusun untuk menyederhanakan sistem pemotongan PPh pasal 21 yang saat ini terbilang kompleks. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mencatat adanya 400 skenario pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan ketentuan yang ada. Situasi ini seringkali menyebabkan kebingungan dan memberatkan bagi wajib pajak. Mekanisme penggunaan tarif efektif rata-rata ke depan akan melibatkan perkalian antara tarif efektif dengan pendapatan bruto untuk masa pajak yang bukan merupakan masa pajak terakhir. Pada masa pajak terakhir, akan tetap diterapkan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf UU PPh, yang dihitung dari total pendapatan bruto setelah dikurangi biaya jabatan pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan yang tidak dikenai pajak atau PTKP. Ditjen Pajak telah mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah terkait tarif efektif pemotongan PPh pasal 21, yang diharapkan segera ditandatangani dan diterbitkan. Menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo, jika semua berjalan lancar, tarif ini akan mulai diberlakukan pada masa pajak Januari 2024. Tarif ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pemotongan dan memberikan kepastian kepada pihak yang berkewajiban memotong PPh pasal 21. Pentingnya kehadiran tarif ini juga tidak akan mempengaruhi pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan diterapkannya tarif efektif ini, DJP berharap dapat mengurangi kompleksitas dari 400 skenario pemotongan PPh pasal 21 yang ada saat ini. Mekanisme penghitungan tarif efektif akan melibatkan perhitungan berdasarkan penghasilan bruto pada masa pajak,
dengan pengecualian pada masa pajak terakhir yang masih menggunakan tarif PPh Pasal 17 Ayat 1 huruf UU PPh. Dapatkan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya pajak dan akuntansi. RPP Tarif Efektif PPh Pasal 21 siap diterbitkan oleh DJP. Jadwalkan konsultasi dengan kami. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengumumkan bahwa rancangan peraturan pemerintah atau RPP mengenai tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 sudah dalam proses penandatanganan dan akan segera diterbitkan. Pemakaian tarif efektif ini, yang direncanakan akan berlaku pada masa pajak Januari 2024, diharapkan akan memberikan kemudahan dan kepastian bagi para pihak yang berkewajiban memotong PPh Pasal 21. Melalui penerapan tarif ini, DJP berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pemotongan pajak akan menjadi lebih sederhana tanpa menimbulkan ketidaksesuaian pembayaran pajak bagi wajib pajak. Dengan konsultasi bersama kami, dapatkan pemahaman mendalam tentang dampak serta pentingnya memahami tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 dalam konteks akuntansi dan kewajiban pajak Anda saat Anda berlangganan. Anda tidak hanya mendukung kami, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan kami dalam menghadirkan konten yang lebih baik setiap hari.